Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin showcase, yang mana untuk kerusakan dari showcase ini menurut keterangannya tidak dingin. Untuk itu kita akan coba cek di bagian evaporatornya. Nah, di sini nampak ada luka bekas benda tumpul. Nah, ini terjadi kebocoran ya sepertinya pada sistem. Baik, kita akan coba cek di bagian belakang. Oke, di sini untuk modelnya bisa kita lihat yaitu SCH 170PS. Nah, oke, selanjutnya untuk mesin kompresornya di sini menggunakan mesin kompresor QV 30H yang kategorinya adalah 1/10 PK. Baik, kita akan coba cek untuk pipa tekan, filter. Apakah terasa hangat? Sepertinya kita harus pastikan terlebih dahulu ya. Oke, setelah dirasa tidak ada reaksi, untuk proses penambalan EPAP ada baiknya kita lakukan pemotongan pada pipa hisap di bagian masuk ke kompresor ini. Nah, di sini harus kita potong terlebih dahulu supaya kita mudah dalam hal proses penambalannya. Oke, nanti kita di sini akan kita tekan. Kemudian kita bisa cek di mana letak kebocorannya ya. Oke, selanjutnya proses penambalan sebaiknya bisa kita langsung lakukan. Namun sebelumnya di sini ada beberapa skrup yang harus kita lepas terlebih dahulu. Untuk evaporator yang mengalami kebocoran, kita bisa lakukan pembersihan dengan cara kita klik ataupun diamplas ya, bebas teman-teman. Yang terpenting kandungan cat ya itu sudah terkelupas. Kemudian untuk di kompresor sini yang pipa hisapnya ini sebaiknya kita tutup rapat supaya oli tidak keluar apabila kita baringkan. Nah, ini untuk mempermudah proses penambalan, kita coba baringkan showcase ini karena memang kita melakukan proses penambalan tanpa melepas evaporator pada unit. Oke, setelah terbaring begini, kita mungkin bisa dengan leluasa untuk melakukan proses penambalan. Untuk proses penambalan EPAP ini mungkin sebaiknya kita lakukan dengan cara pengelasan. Nah, di sini saya menggunakan sistem pengelasan menggunakan kawat yaitu alu platinum, yang mana kawat alu platinum ini sangat rekomendasi untuk melakukan proses penambalan. Nah, yang pertama kita coba panaskan terlebih dahulu bagian EPAP ini hingga mencapai suhu yang diinginkan. Kemudian kawat alu platinum ini tinggal kita letakkan di bagian yang mengalami kebocoran. Secara otomatis kawat alu platinum ini akan menyebar ya, menutupi bagian yang bolong. Nah, dengan begini pastikan benar-benar merata ya pada saat kita melakukan penambalan, sehingga mendapatkan hasil yang sungguh maksimal. Oke, proses penambalan seperti ini. Mungkin kita bisa lihat hasilnya dari dekat. Nah, di sini kita bisa lihat begitu padat ya, rapat, dan dijamin hasilnya pun sangat memuaskan karena bahan EPAP ini terbuat dari aluminium. Kemudian untuk meyakinkan, kita bisa melakukan pengetesan dengan busa cairan sunlight ya.
kita tes apakah masih ada kebocoran pada evaporator ini, yang mana ini mesin kompresor kita hidupkan dan di pipa hisap pada evaporator yang kita potong tadi kita tekan. Apabila masih ada kebocoran, di sini akan nampak gelembung ya, udara ya. Namun di sini tidak ada. Saya rasakan sepertinya aman sudah ini, tidak ada lagi kebocoran ya. Oke, mantap ya teman-teman. Mantap ini. Jadi proses penambalan sudah selesai. Nah, begini, ini kita bisa tahan ya pada pipa hisapnya. Oke, sepertinya sudah selesai. Selanjutnya untuk merapikan, kita bisa bersihkan ya bagian-bagian yang ingin kita lakukan pengecatan. Nah, di sini saya menggunakan pilok saja supaya hasilnya ini sedikit tidak terlihat hitam. Jadi saya lakukan pilok ya, saya cat menggunakan pilok dan sedikit samar-samar tidak terlihat ya. Oke, cukup sudah ya. Mungkin apabila kurang nanti bisa kita tambahkan lagi. Kemudian untuk pipa hisap yang kita potong tadi, ini langsung saja kita kembalikan, kita sambung kembali pada kompresor karena proses penambalan sudah selesai. Nah, di sini kita tinggal menyambung saja pipa yang kita potong tadi dengan ukuran yang sesuai. Nah, ini kita las kembali. Tidak masalah, di sini ada sambungan. Yang penting tidak mengalami kebuntuan dan kebocoran pada saat kita melakukan pengelasan. Lalu di bagian pipa hisap sebaliknya, di sini kita lepas, yang mana akan saya pasang pentil pengisian. Nah, di sini kita pasang pentil pengisian. Nah, oke, pentil pengisian sudah terpasang ya. Dan pipa hisap sudah terpasang. Selanjutnya, oke, sudah terpasang. Nah, di sini ada filter dryer. Di filter dryer ini biasa saya buatkan lubang. Nah, di sini saya siapkan paku untuk melubangi sedikit untuk membuat saluran pembuangan udara karena saya menggunakan sistem vakum body. Yang mana untuk proses pemakuman ini saya menggunakan mesin vakum, yaitu mesin dari unit showcase ini. Nah, ini saya pasang pipa kapiler sedikit, mana udara akan terbuang dari pipa kapiler ini. Dan proses pemakuman biasanya berlangsung kurang lebih 30 menit. Nah, ini pipa kapilernya saya pasang di sini ya. Lalu kita bisa lakukan pengelasan. Nah, seperti ini. Dan untuk proses vakum body ini teman-teman mungkin bisa lakukan apabila sudah terbiasa. Namun alangkah baiknya proses pemakuman ini gunakan mesin vakum supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oke, untuk penutupan pengelasan pipa kapiler di sini sudah cukup, dan ini bisa kita dinginkan terlebih dahulu. Nah, ini saya dinginkan sampai dingin ya teman-teman, karena ini sangat panas. Oke ya, sepertinya proses pemakuman akan kita lakukan, dan ini saya coba berikan sumber dan mesin kompresor bekerja. Di sini udara terbuang melalui saluran pipa kapiler yang kita buat, dan proses pemakuman bodi ini
yaitu udara yang ada di sistem akan terhisap nanti dan dikeluarkan melalui pipa kapiler ini ya. Dan nanti udara ini akan terhisap habis keluar, dan proses vakum ini kita lakukan kurang lebih 30 menit ya biasanya. Nah, ini sih udara keluar dari saluran udara di pipa kapiler. Kemudian saya siapkan manifold dan saya akan melakukan proses pemakuman ya, teman-teman. Dan di sini jarum manifold akan turun hingga menunjukkan angka minus 30 PSI ya. Oke, dan biarkan proses ini kurang lebih 30 menit. Baik teman-teman, setelah 30 menit kemudian di sini jarum sudah menunjukkan minus 30 PSI, dan saya coba cek udara sudah tidak keluar lagi di saluran pembuangan. Selanjutnya saya lakukan penutupan saja di jalur pipa kapiler pembuangan ini, karena udara sudah tidak keluar lagi. Oke, jadi proses penutupannya sangat cepat ya, tidak perlu lama-lama. Dan selanjutnya kita akan melakukan proses pengisian freon. Nah, di sini saya menggunakan freon R134 ya. Yang mana dalam hal proses pengisian freon ini yang perlu kita perhatikan adalah kita harus kosongkan dulu udara yang terjebak pada selang manifold yang berwarna merah ini. Jangan langsung diisi ya teman-teman, karena masih ada kandungan udara yang terjebak di selang manifold warna merah ini. Jadi untuk membuang kandungan udara itu kita harus buka dulu keran pada freon ini ya, yang mana ini freon akan menekan. Kemudian kita bisa kendorkan di manifold ini ya. Kendorkan, dan di sini udara akan keluar terdorong oleh freon, dan sekarang sudah tidak ada lagi udara yang terjebak pada selang manifold ya. Selanjutnya teman-teman bisa lakukan proses pengisian freon. Oke, di sini saya akan coba tes berapa ampere di saat showcase ini bekerja. Kita bisa lihat di sini menunjukkan 0,5 ampere. Dan sekarang saatnya saya akan coba isikan gas freonnya. Oke, dalam hal proses pengisian freon kita lakukan secara bertahap ya, sedikit demi sedikit. Dan kita harus pastikan tekanan standarnya adalah di 10 PSI kurang lebih. Di sini kita bisa tambahkan sedikit demi sedikit hingga mencapai tekanan yang kita inginkan. Oke, di sini kita harus jaga kondisinya di 10 PSI ya. Oke. Selanjutnya setelah dirasa cukup, di sini tekanannya kurang lebih sekitar 12 PSI dan ampere menunjukkan di 0,6. Nah, di sini filter dryernya sudah hangat ya, mantap. Dan pipa tekannya panas ini, mantap. Oke, selanjutnya di sini tekanannya stabil ya di 10 PSI. Jadi saya rasa sudah cukup proses pengisian gas freon. Dan selanjutnya di sini untuk ventil pengisian mungkin saya bisa langsung tutup saja.
Nah, ini saya lakukan proses penutupan. Mungkin ada kalanya bisa langsung disegel. Namun di sini saya tidak melakukan hal itu. Saya cukup mengembalikan spuyer pentil pengisian ini pada tempatnya, kemudian saya tutup kembali dan saya membiarkan pentil pengisian ini pada kompresor yang tujuannya untuk melakukan pengecekan kembali di saat yang kita inginkan nantinya. Oke, proses pengisian sudah cukup dan kita rapikan dan coba kita intip hasilnya sementara ya. Bagaimana hasilnya sementara? Di sini saya rasakan hawa hangat pada fan kondensornya. Kemudian di bagian evaporator di sini butiran saljunya sudah mulai terbentuk ya, halus dan merata. Sampai ke bagian bawah di sini sudah terasa mantap ya saljunya. Oke, sepertinya proses perbaikan ini sudah selesai dan kita akan lihat hasilnya dalam beberapa hari. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 4 hari kemudian saya coba lakukan pengecekan pada unit dan di sini saya coba cek sudah terisi semua dengan bahan-bahan minuman. Untuk evaporatornya di sini saya coba lihat dan saya rasakan di sini ada minuman sangat dingin. Kemudian evaporatornya terlihat ini butiran saljunya sudah terbentuk dan di sini hawanya sangat dingin ya teman-teman. Oke, jadi perbaikan ini sudah sempurna ya teman-teman. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.